Nama gitu, Pak? Saparudin 2. Saparudin 2. Ya. Saparudin. Saparudin 2. Kan Saparudin 2 di sini kan? Oh. Saparudin 2. Iya, ada satu, kita duanya Saparudin 2 gitu. Nah, itu tanah yang diganti rugi berapa, Pak? Dan berapa besarannya? Kenapa tidak masih belum klop gitu? Karena yang diganti rugi itu sekitaran 8 buka sekitar 22 panjang. Lebih kurang sekitar 168. Tapi yang dimasuknya dalam ini nih 155 meter. Jadi kalau di sini di Sukarami ini setahun nih kalau ini per kaplingnya tanah itu berkisar sekitar 150 juta ke atas kalau ukuran sekian itu 8 panjang sekian itu. Jadi yang digantinya di dalam itu tuh cuman 52 juta. Jadi kami pikir alangkah repotnya. Kami dari kecil hidup di tanah kami sendiri, digusur oleh ada bangunnya pemerintah multinasional apa kata orang, saya tidak tahu kan. Digantinya tidak dapat lagi gitu. Kalau tanah ngarep jalan tanyalah bapak-bapak kan sekitar kaplingannya per kaplingannya. Kalau kita bayar gigan itu berapa meter dapatnya? Kalau kita ganti dengan uangnya itu tidak dapat lagi. Kan seperti itu. Dari awal kumpul kan kita diundang pertama dari tahun 89 nih tidak. Pokoknya lama itu kita kumpul tanya sama itu Pak, per meternya berapa tanah? Wah jangan, belum tahu itu. Kami perintah suruh ngumpul, belum tahu itu. Nama gitu, Pak? Abdul Halik, Abdul Halik. WTP yang terkena di rumah. Nah, saya secara pribadi dan juga mungkin kawan-kawan juga sama ingin perhitungan ini dilakukan dengan transparan. Saya punya tanah yang terkena 94 meter bujur sangkar dan diberi nominal 30 juta sekian. Dan saya kira dengan nominal tersebut untuk membeli tanah saja mungkin kami tidak bisa lagi, tidak dapat, apalagi untuk membangun kembali rumah. Nah, bagaimana akhirnya nasib kami? Nah, saya mengharapkan selaku warga yang terkena WTP, apa itu kepada Bapak Presiden, apa itu kepada instansi yang terkait, atau kepada seluruh pengurus, kami minta pikirkanlah nasib kami. Kami juga ingin menikmati pembangunan tol ini. Kami juga ingin sejahtera. Tapi kalau dengan nominal yang ada sekarang ini, konon kami bisa sejahtera, mungkin nanti kami akan menjadi, katakanlah gembel, atau nanti kami akan menjadi orang-orang yang hidup menumpang di negeri kami sendiri. Kami mohon pertimbangannya dan kami sangat mengharapkan keadilan daripada pembangunan ini. Demikian, terima kasih. Pak Sapri. Pak Sapri. Ya. Kita cek mana tuh, Pak? Jadi saya ini kan tanah saya itu kenanya 15 kali 17. Nominalnya timunnya 161. Dan terus yang kedua sawit. Dibikinnya anakan galau. Nengok sawit dewek itu. Batang itu bukan anakan. Ya. Yang tiganya rumah. Dinding bata. Rumah saya itu boleh dilihat dulu. Pakai keramik, pakai plafon. Tapi dihitung semen ya? Ya, ini hitung semen itu. Ya. Jadi kami itu minta dari panitia harus transparan hitungnya. Nah, itu saya. Kalau total yang kita diganti rugi berapa, Pak? 543. 543. Iya. Ya, perbandingan rumah kawan-kawan itu kan rumahnya saya hitungnya dapatnya 564. Rumah Pak Taman. Ya. Rumahnya Ibu Sarmaria Sihombing cuma meminta keadilan. Pertama sekali tanah kami itu diukur sekitar 2.939. Ternyata pas penerimaan pertama pemanggilan tanah itu hanya 1.676 meter persegi. Jadi pas pemanggilan kedua kami tidak ada pemberitahuan. Nimbullah tanah itu, sedangkan tanam tumbuh yang ada 1.300 lagi itu tidak tercantum gitu. Nah, saya minta hak saya karena semua tanam tumbuh yang kena
di jalan tol itu akan dibayar gitu. Yang saya tuntut di sini, saya tidak menanyakan harganya, yang penting saya pengen tanah itu bila perlu hitung ulang gitu. Kalau memang Kita dilibatkan biar transparan gitu. ya transparan gitu nah. Jadi jangan ada udang ada udang di balik batu lah. Yang penting kita ini, karena dibilang kemarin kan ganti untung bukan ganti rugi gitu nah. Jadi kenapa sama kawan bisa dihitung tanam tumbuhnya, sedangkan di tanah kita yang hilang pertama sekali itu yang 1.300 hilang itu yang saya minta keadilannya gitu kepada orang KJPP. Sekarang ini sebenarnya ada rasa ketidakadilan daripada masyarakat yang kena WTP terhadap penggantian ganti rugi tanah. Karena setelah kita melakukan investigasi, setelah adanya penetapan konsinyasi oleh Pengadilan Negeri Agama Makmur, kita lakukan penilaian. Ternyata menurut hemat kita secara selaku kuasa hukum daripada masyarakat yang terkena WTP, ada beberapa tahapan itu yang ada pengkaburan. Seharusnya itu ada musyawarah penetapan harga ganti rugi, dan ini dibuat seolah-olah itu mungkin acaranya rapat apa bagaimana, tapi merasa masyarakat menandatangani. Sedangkan dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah dan proses pengadaan tanah, musyawarah penetapan harga itu mempunyai konsekuensi hukum untuk mereka mengupayakan rasa keadilan. Karena begitu ditandatangani musyawarah penetapan harga itu ada 30 hari, itu ada negosiasi dengan panitia. Setelah 30 hari ini ada keberatan, itu diajukan ke pengadilan 14 hari. Ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016. Itu mekanismenya. Tetapi dalam hal ini masyarakat tidak pernah diberitahu. Kita selaku kuasa hukum melakukan beberapa hari ke belakang ini lakukan investigasi, dan itu memang ada. Kebetulan saat ini ada 1 orang yang belum dikonsinyasi ke pengadilan, dan itu kita upayakan juga minta berita acara. Tapi begitu masyarakat yang terkena WTP meminta kepada pihak terkait dengan alasan tidak ada. Nah ini juga, dan itu tetap kita upayakan. Mudah-mudahan nanti kalau yang satu ini musyawarah harganya itu kita dapatkan, kita coba lakukan penetapan ganti rugi ke pengadilan sesuai dengan mekanisme pengadaan tanah tersebut. Karena kalau di dalam mekanisme pengadaan tanah ini, apabila ada hal-hal yang terlepaskan oleh masyarakat dengan dirugikan sendiri. Contohnya sekarang yang mereka sudah masuk konsinyasi. Kenapa? Ada seharusnya musyawarah penetapan harga ini ditandatangani, ada tenggang waktu 30 hari tidak, ada 14 hari. Mungkin itu yang sekarang masyarakat, dan kita juga berupaya untuk melakukan upaya hukum terhadap tanah yang sudah dikonsinyasi oleh masyarakat. Apakah nanti dalam bentuk gugatan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh panitia. Berapa WTP yang kita itu? Yang kita dari seluruh di desa ini ada kurang lebih sekitar 63, tapi yang kita dampingi 15 WTP. 15. Dan pada prinsipnya masyarakat tidak menghalangi pembangunan, tapi mereka siap, tapi sesuai dengan rasa keadilan jumlah ganti rugi yang memang masyarakat punya. Karena ada beberapa objek WTP yang malah tanahnya 265, tahu-tahu begitu ada kerugian jadi 151. Nah ini mereka ingin minta ketemu, kenapa sampai hilang? Kenapa sampai hilang tanah ini? Tapi sampai kini nggak ada kejelasan. Sampai kini tidak ada kejelasan. Tiba-tiba sudah dilapor ke pengadilan. Iya, tiba-tiba proses waktu. Nah ini ada konsinyasi daripada ke pengadilan. Mungkin itulah intinya, sehingga masyarakat sampai saat ini masih melakukan upaya hukum yang akan kita lakukan. Kalau upaya hukum kita ambil, kita langkah. Kita ke depan mungkin untuk konsinyasi kita lakukan, kita akan berkoordinasi apakah bisa kita lakukan nanti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak terkait, atau kita akan tetap melapor kepada ke pemerintahan maupun ke kementerian nanti, maupun ke kantor KSP, ke presiden, karena ini salah satu juga program nasional jangka panjang dan ini harus berhasil. Itu makanya jadi masyarakat intinya tidak menghalangi pembangunan, tapi tolong keadilan mereka terpenuhi. Karena beberapa kali mereka minta untuk ketemu dengan pihak terkait, ini tidak pernah. Kemudian dengan adanya item-item yang disampaikan oleh masyarakat seperti
Jadi panitia hanya memberikan seperti ini kepada masyarakat. Bukan seperti ini. Tapi yang namanya semacam berita acara musyawarah penetapan hak itu masyarakat merasa tidak pernah ada. Memang masyarakat pernah diundang oleh panitia, tapi dalam acara apa masyarakat kan nggak tahu. Masyarakat juga nggak tahu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.